Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. 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 Ini ada yang membanding-bandingkan antara Pratama Arhan dan Supacok, ya, pemain Thailand di Liga Jepang. Iya. Bagaimana nih Bro Ipong? Ya, memang kan kita kan sempat ini ya berbunga-bunga waktu Arhan bisa ditransfer oleh Tokyo Verdy. Ya. Waktu itu beberapa bulan yang lalu ya. Bahkan Pratama Arhan juga akan sepertinya mendapat sambutan yang begitu meriah ya dari manajemen Tokyo Verdy. Betul. Kita berpikir bahwa dengan demikian Arhan akan mulai bisa diturunkan di laga-laga Tokyo Verdy. Yeah. Tapi ternyata kan sampai dengan sudah 13 kali pertandingan Tokyo Verdy jalankan di liga, itu si Arhan sendiri baru sekali nih turun. Itu pun dia waktu melawan Tochigi FC, SG ya. Yeah. Tapi karena pelatih dari Tokyo Verdy masih melihat ada kekurangan Pratama Arhan dari segi bertahan, makanya di pertandingan tersebut Arhan diturunkan selama 45 menit. Dia diplot sebagai winger kanan gitu loh. Walaupun juga pada saat dia Arhan diturunkan sebagai winger kanan, toh ini juga sebuah posisi yang baru buat Arhan dan dia juga butuh penyesuaian lagi. Dan di pertandingan tersebut Arhan mendapatkan hadiah kartu kuning, bro. Jadi dari 13 pertandingan baru Arhan bermain di pertandingan melawan Tochigi tersebut. Betul. Ini berbeda sekali dengan kalau kita melihat bahwa Supacok Saracat ya, itu pemain lapangan tengah dari Thailand, itu juga kan bermain malah di liga ini ya J1 Liga 1. J1-nya League ya. Dia juga bermain untuk Consadole Sapporo. Nah, begitu dia memang tidak langsung bisa diturunkan pada saat laga-laga awal dari Consadole. Tapi begitu dia diturunkan waktu itu melawan Belmar, dia diturunkan di menit 68, di menit 72 dia sudah bisa menyumbang assist yang berbuah gol buat Consadole Sapporo. Artinya kalau melihat ke sini kan kalau dibandingkan ya J1 dengan J2 tentu lebih ini ya, kita melihat pasti lebih berkualitas J1 ya. Yeah. Sementara di J1 sendiri Consadole Sapporo juga ada di lapangan lapis tengah di klasemen, tapi sudah berani menurunkan si Supacok karena Supacok ini selama beberapa kali dia katakanlah ditahan dulu untuk memulai pelatihan di ini ya TC-nya, itu menunjukkan grafik yang meningkat. Sehingga pelatih Consadole Sapporo berani menurunkan Supacok ini dan kelihatan sekali bahwa Supacok bisa menjawab tantangan tersebut. Yeah. Nah, ini berbeda dengan Arhan ya. Arhan sudah 13 kali baru bermain 45 menit lawan Tochigi berbuah kartu kuning. Akhirnya sampai sekarang Arhan belum juga diberikan kepercayaan untuk turun di liga. Arhan hanya turun di laga-laga uji coba gitu loh, bro. Ya, kira-kira apa ya, bro, yang membuat Arhan boleh dibilang lambat ya beradaptasi? Ya tentu gini, Arhan juga kan boleh dibilang pemain yang masih muda ya. Artinya pemain muda tentu pemain yang pengalamannya juga masih sedikit minim ya, masih minim boleh dibilang begitu. Kemudian dia juga langsung bermain di Asia Timur. Kebetulan bermain di Liga Jepang mungkin di Asia, atau itu adalah liga nomor satunya ya yang ada di kawasan Asia. Dan sepertinya Arhan belum bisa menemukan ritme bermainnya. Dan begitu kita juga mendapat hasil evaluasi dari tim kepelatihan Tokyo Verdy yang menyatakan bahwa Arhan masih punya kelemahan dari sisi bertahan, tentu ini juga yang harus diperbaiki oleh Arhan segera gitu loh, bro. Iya. Karena golden age-nya Arhan ada nih saat ini. Kemudian dia juga punya opportunity yang bagus ada di Liga 2 gitu loh. Liga 2-nya Jepang. Kita juga jangan terlalu terburu-buru berharap bahwa Arhan akan segera bermain. Kalau kita melihat bahwa hasil evaluasi seperti itu,
tentu Arhan lah yang harus memperbaiki diri dalam hal ini. Yeah. Saya kira faktor homesick mungkin nggak? Bisa jadi, bro. Bisa jadi. Karena kan dulu ya sempat yang menjadi kelemahan, salah satu kelemahan pemain-pemain dari Asia Tenggara adalah homesick ya. Kita lihat bahwa Vietnam beberapa pemainnya juga nggak pernah bisa bersinar gitu loh. Bahkan belakangan pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar negeri malah lebih bisa kelihatan hasilnya gitu loh. Malaysia pun begitu gitu loh. Malaysia tuh yang pernah bermain di Moravce aja itu kan ada 3 pemain sebetulnya dari tahun 2009 sampai 2011. Ada 3 pemain Malaysia bermain di Moravce di Liga Slovakia. Tapi menit bermainnya ketiga orang itu dikumpulin dengan Egy yang baru 1 pertandingan itu lebih banyak Egy, bro. Gitu loh. Iya. Dan kendala utamanya ini yang saya dapat juga dari informasi dari ini pengamat sepak bola di Malaysia. Kelemahan pemain-pemain Melayu dari Malaysia adalah homesick. Apakah ini juga kena di Arhan? Ya, saya sih berharap tidak ya. Kemudian ini hanya faktor adaptasinya aja yang mungkin berjalan agak lebih lamban gitu loh, bro. Kalau memang homesick sih ada baiknya Arhan pulang dulu ke Indonesia barang 1 bulan 2 bulan ya untuk memulihkan kerinduannya. Biasanya yang keberangkatan yang kedua itu biasanya lebih baik sih ya. Oke. Dan mungkin saran dari Bro Eri bisa didengar tuh sama manajemen Tokyo Verdy. Dan yang kedua, kayaknya Arhan harus ketemu sama STY. Bisa jadi ya. Iya kan? Seperti juga Asnawi ya. Iya, seperti Asnawi tempo hari setelah bertemu dengan STY terus kan langsung baik sekali itunya perkembangannya. Dan atau mungkin STY harus bertemu dengan pelatih dari Tokyo Verdy ya untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya, bisa tahu dengan cara seperti itu kemudian perkembangannya menjadi lebih baik. Ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh STY kan. Tapi kan ya STY juga lagi punya banyak schedule ya. Betul. Ini ya, agak sulit sepertinya gitu loh. Ya. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai kendala Arhan di Jepang ya. Menurut sobat sendiri, kira-kira apa yang harus dilakukan Arhan saat ini untuk memperbaiki performanya di Liga Jepang? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, bro.